Xiao Yan mengambil Long Yi di sampingnya dan terbang ke kejauhan perlahan setelah memurnikan ramuan begitu lama. Pikiran Xiao Yan memang sedikit lelah. Melihat Long Yi di sampingnya yang kulitnya berubah menjadi keemasan gelap, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Peningkatan kekuatan Long Yi telah sangat membantunya. Dengan kekuatannya saat ini dari periode Dou di bintang 1 yang maju, Zhan Lao membantunya menyembunyikan auranya sebagai super, bahkan jika ia bertemu dengan puncak periode Dou di bintang 1 atau bahkan orang kuat tahap akhir, Xiao Yan juga yakin dia bisa mengalahkannya. Selain itu, Xiao Yan menemukan selama alkimia bahwa itu hanya jejak api suci yang kacau, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya mungkin tidak sebaik semua api yang berbeda. Alkimia memiliki kekuatan seperti itu. Jika digunakan untuk bertarung, itu seharusnya yang lebih kuat. Kita hanya perlu menyempurnakan Wan Gudan hari ini. Long Yi, ayo kita percepat. Xiao Yan melambaikan tangannya pada Long Yi, memikirkan energi seperti apa ramuan dipin itu. Hati Xiao Yan juga berfluktuasi ketika dia memikirkannya. Ramuan tingkat kaisar diperoleh oleh Kaisar Huntian sepanjang hidupnya. Satu ramuan tingkat kaisar sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik Dou di benua Douqi. Segera, keduanya kembali ke kediaman Xiao Yan. Setelah memasuki ruangan, Long Yi mengusulkan untuk pergi ke pagoda. Xiao Yan mengangguk, dan setelah mengirim Long Yi masuk, dia duduk bersila. Butuh waktu lama untuk memurnikan obat, dan konsumsi pikiran sangat besar. Setelah memulihkan pikiran Anda, menyempurnakan dan menyerap pil abadi yang disempurnakan, Xiao Yan mulai memulihkan pikirannya yang kelelahan. Ada ketukan di pintu. Xiao Yan mengumpat diam-diam, berdiri, dan pergi untuk membuka pintu. Pintu perlahan terbuka, dan di luar pintu muncul dua wajah yang familiar bagi Xiao Yan. Mereka adalah Kaisar Ming dan Xiong Yuan dari lembah Tianming. Xiao Yan tidak tahu seberapa besar tekad Kaisar Ming untuk memenangkannya. Selama periode pemurnian obat Xiao Yan, Kaisar Ming selalu berada di bawah penguasa klan Xiao. Melihat Kaisar Ming yang tiba-tiba muncul, Xiao Yan juga menggerakkan alisnya. Apa yang diinginkan Kaisar Ming dariku? Silakan masuk dan duduk. Kalian berdua, kata Xiao Yan dengan sopan, dan membawa mereka berdua ke pintu. Mereka bertiga duduk. Kaisar Ming tersenyum sepanjang waktu. Xiong Yuan juga menatap Xiao Yan dengan jujur. Xiao Yan tersenyum datar, dan bertanya, apakah ada yang bisa saya lakukan? Sebenarnya tidak apa-apa. Yang utama adalah memberi selamat kepada Anda atas pencapaian besar pertama Anda dalam kultivasi. Kaisar Ming tersenyum dan berkata. Sementara Xiong Yuan mendeteksi aura Xiao Yan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Kamu benar-benar maju ke tahap kaisar pertempuran 1 bintang. Sial, kamu benar-benar monster. Xiao Yan tersenyum rendah hati ketika mendengar ini, dan berkata, hehe, itu hanya kebetulan. Haha, kebetulan, Xiao Yan bercanda. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam hal bakat. Kali ini aku membawakanmu hadiah. Aku tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Kaisar Ming berbicara dengan nada kilatan cahaya di tangannya saat Kaisar Ming mengeluarkan kotak batu giok yang terbuat dari batu giok merah. Aroma dandelion yang kuat segera memenuhi seluruh ruangan. Ini adalah, murid Xiao Yan tiba-tiba menyusut saat dia mencium aroma kuat dari dan yang tiba-tiba menyembur keluar. Kaisar Ming memandang Xiao Yan, dan berkata dengan lembut, saya mendapatkan ini secara tidak sengaja. Pil kesengsaraan transformasi Kaisar kelas 3 sangat membantu dalam menyerang Dou di bintang 2 dan Dou di bintang 3. Saya khusus membawanya untuk Anda. Kaisar Ming segera menyerahkan Yuhe ke Xiao Yan. Pangkat ketiga Kaisar. Xiao Yan mengambil kotak batu giok itu dengan gemetar. Menarik napas dalam-dalam dari aroma ramuan yang kaya. Itu adalah ramuan Kaisar kelas 3. Xiao Yan mencium ramuan itu, dan energi pertarungan di tubuhnya sedikit bergetar. Ramuan itu sendiri memiliki kekuatan seperti itu. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya energi yang terkandung dalam ramuan ini. Bagaimana Xiao Yan bisa membeli barang yang begitu berharga? Pil Huaji. Ramuan Kaisar tingkat 3. Dan itu adalah jenis ramuan Kaisar tingkat 3 yang lebih tinggi. Bahan yang dibutuhkan untuk pemurnian juga sangat berharga di ramuan Kaisar tingkat 3. 30%. Adalah obat mujarab yang digunakan ketika Kaisar bertarung bintang 1 naik ke bintang 2, dan bintang kedua naik ke bintang 3 untuk malapetaka Kaisar. Ini dapat membantu mereka yang selamat dari malapetaka melewati malapetaka Kaisar dengan lancar. Itu adalah sangat mahal, dan tak ternilai harganya di banyak tempat di negara kekaisaran. Xiong Yuan yang berada di sampingnya cukup terkejut dengan keahlian Kaisar Ming. Hehe,
Benda ini tidak berguna bagi orang tua sepertiku. Lebih baik memberikannya padamu. Lagi pula, kamu juga murid terdaftarku di lembah Tianming. Xiao Yan sedikit mengerti ketika mendengar kata-kata itu. Ternyata Kaisar Ming ada di sini untuk memenangkan hatinya. Xiao Yan memutar matanya. Ramuan Kaisar kelas 3 memang sedikit menggoda. Belum lagi dia awalnya adalah murid terdaftar di lembah Tianming. Dan dia memiliki kesan yang baik tentang Kaisar Ming. Jadi dia tidak menundanya lebih lama lagi. Kalau begitu aku tidak sopan. Jika Xiao Yan dibutuhkan di lembah Tianming di masa depan, Xiao Yan pasti akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum dan membawa Yuhe ke Najizi. Hehe, tidak apa-apa dengan kata-katamu. Nah, sudah waktunya kita kembali ke lembah. Jadi ayo pamit dulu. Kaisar Ming tersenyum. Xiao Yan berkata begitu. Dan tujuannya tercapai. Jadi dia berdiri. Xiao Yan buru-buru berdiri. Menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas hadiahnya. Aku tidak akan segera memberikannya. Setelah meninggalkan pintu, cahaya di tangan Kaisar Ming berkedip. Dan dia membawa seberkas cahaya biru dan menghilang di depan pintu Xiao Yan. Melihat Kaisar Ming yang menghilang dalam sekejap, Xiao Yan mengangkat alisnya. Baru saja dia menggunakan kompas darat. Hei, itu benar-benar hal yang bagus. Mengingat bahwa Kaisar Ming juga memberinya sepotong ketika dia berada di lembah Tianming. Xiao Yan merasa kasihan pada Kaisar Ming di dalam hatinya. Terima kasih lagi. Berbalik, menutup pintu. Dia melirik ke langit dan hari mulai gelap. Tangannya bergetar. Dan botol batu giok dipegang di tangan Xiao Yan. Fan Gudan. Xiao Yan menjilat bibirnya dan melambaikan telapak tangannya. Karena ketika dia pertama kali keluar dari kultivasi, dia merasakan aura pembunuh dari kerumunan. Dan Xiao Yan juga sangat waspada. Setelah menanamkan jiwa di sisi ruangan, Kai Kai dengan hati-hati mengeluarkan Zichen Void Spirit Pagoda barusan. Dengan gerakan pikirannya, sosok Xiao Yan menghilang di ruangan itu, dan sebuah pagoda emas digantung di udara ruangan. Segera setelah Xiao Yan memasuki Zichen Void Spirit Pagoda, bau yang tidak asing muncul di wajahnya. Cahaya di sekelilingnya berguncang, dan Lao Zhan muncul di samping Xiao Yan. Aku belum pernah mendengar tentang ramuan kelas Kaisar selama ribuan tahun. Aku tidak menyangka ramuan tingkat rendah seperti itu ada. Master Alkimia Xiao Yan. Zhan, secara alami tahu bahwa begitu Xiao Yan masuk, dia muncul di sebelah Xiao Yan di samping. Berkata sambil menghela nafas. Level rendah. Xiao Yan mengangkat alisnya. Meskipun ramuan tingkat Kaisar sangat rendah di benua Doudi, bagaimanapun juga itu masih ramuan. Ini sangat berguna untuk sebagian besar Doudi bintang 1. Ramuan Pin adalah ramuan tingkat terendah. Jadi tentu saja hanya apoteker tingkat tinggi yang berani mengatakan hal seperti itu. Jika seseorang bahkan bukan seorang apoteker, kecuali dia adalah penguasa, siapa yang berani mengatakan hal seperti itu? Tanpa diduga, lelaki tua berjubah biru di depannya akan mengatakan itu. Mungkinkah dia juga seorang apoteker? Senior juga seorang apoteker? Xiao Yan bertanya dengan heran. Huan Zhan melirik Xiao Yan, mendengus, dan berkata dengan arogan dengan jijik, seorang apoteker. Apa itu apoteker? Apa yang disebut ramuan tingkat tinggi Anda tidak ada artinya di mata saya. Apa pangkat kedua Kaisar? Peringkat ketiga Kaisar? Mereka semua omong kosong. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan batuk kering. Dia tidak mengatakan apa-apa pada kata-kata Zhan Lao. Dia melirik Zhan Lao. Identitasnya tidak jelas. Dan Xiao Yan tidak bisa mendeteksi aura Zhan Lao. Semua ini membuatnya cukup curiga, dan langsung bertanya, lalu kamu ini apa? Aku tidak ingat siapa aku. Lagi pula, dalam ingatanku, alkemis itu omong kosong. Menunggumu pergi ke lantai 3. Aku yakin kamu tidak akan berpikir bahwa leluhurmu Xiao Long kehadiran yang kuat. Lantai 3. Mendengar ini, Xiao Yan mengingat kembali informasi yang membanjiri pikirannya pada awalnya. Pagoda Zichen Void Spirit dibagi menjadi 22 lantai. Lantai 2 adalah level skill, dan lantai 3 adalah. Tiba-tiba teringat. Lapisan ketiga adalah lapisan bahan obat. Mata Xiao Yan berbinar dan dia berteriak. Xiao Yan sangat baik pada pagoda ini. Setelah masa kultivasi itu, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang sepertinya menyedot pagoda ini. Haha, bekerja keras. Ketika kekuatanmu lebih kuat, masih banyak hal yang menunggumu untuk ditemukan. Kamu harus menyerap ramuanmu terlebih dahulu. Lalu pergi ke lantai 2. Xiao Yan mengangguk. Level kedua adalah level skill. Apakah ada skill di level ini yang lebih tinggi dari Feng Jue?
Xiao Yan mau tidak mau berpikir bahwa jika bukan karena Fen Jue, dia mungkin tidak akan bisa sampai ke tempatnya sekarang. Xiao Yan berjalan menuju Sin perlahan. Di jantung lapisan pemurnian Qi, ada sosok dengan jejak guntur dan kilat emas. Sosok ini jelas Long Yi yang memasuki pagoda Zichen Void Spirit sebelumnya. Xiao Yan memandang Long Yi yang memancarkan cahaya keemasan terang, dan tersenyum lega, dan tidak mengganggunya di masa lalu. Setelah dia dipromosikan, sepertinya aura di dalam menara meningkat dengan meningkatnya kekuatan Xiao Yan. Xiao Yan merasakan tekanan dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat Xiao Yan secara bertahap masuk, tekanan di dalam menara semakin besar dan besar. Tapi tekanan semacam ini diam-diam meredam dendam di tubuh Xiao Yan. Semakin besar tekanannya, semakin jelas efek temperingnya. Xiao Yan tidak bisa membantu mengerutkan bibirnya. Pagoda emas ini benar-benar aneh. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas setelah menemukan posisi yang benar. Dia duduk perlahan, dan tidak langsung mengeluarkan ramuan untuk memperbaikinya. Tetapi setelah menyesuaikan energi pertempuran ke kondisi puncak, dia dengan hati-hati meletakkan batu giok yang berisi pil abadi. Keluarkan botolnya. Setelah meminum seteguk aroma pil yang kaya, Xiao Yan perlahan menuangkan pil abadi ke dalam botol batu giok ke telapak tangannya. Begitu ramuan itu masuk ke telapak tangan, energi yang kaya menyapu. Melihat pil abadi di tangannya, ada pola pil seperti sutra halus dan padat di permukaan, yang masing-masing tampaknya memiliki kekuatan besar. Xiao Yan tidak bisa menahan mengambil napas dalam-dalam. Dia dengan paksa menekan kesabarannya. Dan segera pil Wan Gu berubah menjadi sinar cahaya dan menembak ke tubuh Xiao Yan. Semacam badai energi menyapu ramuan itu dikemas di dalam. Dengan wajah tenang, Xiao Yan dengan cepat membuat cetakan tangan dengan tangannya. Napasnya berangsur-angsur menjadi stabil. Dan energi pertempuran yang samar di tubuhnya bergerak sebagai respons terhadap hatinya. Dengan cepat terjerat dengan kekuatan obat murni yang kuat. Dan kemudian memulai pemurnian gila. Di pagoda pelatihan Qi, udara tenang tiba-tiba bergoyang keras. Jejak energi kekuningan merembes keluar dari udara, dan kemudian terus menembus tubuh Xiao Yan. Energi kuat Wan Gu dan langsung meledak, dan mulai menyapu semua meridian di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menggigit bibirnya. Kekuatan ramuan kelas kaisar ini juga sesuai harapannya. Tiba-tiba ada suara teredam di tubuhnya, dan massa energi meledak dengan ganas di meridiannya. Menyebabkan Xiao Yan mendengus. Energi ramuan tingkat kaisar benar-benar datang. Energi secara bertahap meledak di tendon Xiao Yan. Dan setelah ledakan, itu diperbaiki dengan kecepatan kehancuran. Diperbaiki oleh ledakan. Diperbaiki oleh ledakan. Sirkulasi di tubuh Xiao Yan seperti ini. Dan energi kaisar pil kelas secara bertahap diserap. Awalnya karena dendam yang baru saja dipromosikan, tiba-tiba menjadi jauh lebih stabil. Didukung oleh ki pertempuran yang kuat. Energi kuning muda yang terbungkus dalam ki pertempuran disempurnakan dengan gila-gilaan. Meskipun kekuatan obat murni terus-menerus disempurnakan, mereka tampaknya terus mengalir. Kapanpun ki pertempuran memurnikan masa kekuatan obat, itu adalah kelompok yang lebih besar dari energi kuning pucat yang mengalir deras. Di bawah penyempurnaan dalam tubuh dan infus pertempuran ki yang terus-menerus di luar tubuh, pertempuran ki dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap mengisi sebagian besar pembuluh darah. Panggilan. Beberapa jam kemudian, energi juang di tubuh Xiao Yan berangsur-angsur memudar. Dan melihat gugus energi juang di tubuh Xiao Yan, itu menjadi lebih seperti entitas nyata sebelumnya, mengambang dengan mantap di tubuh Xiao Yan. Penyempurnaan Wan Gu dan selesai. Energi pil abadi ini jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan Xiao Yan. Dan pil tingkat kaisar tampaknya tidak cukup untuknya sekarang. Saat ini, Xiao Yan merasa sedikit tersentuh dengan apa yang dikatakan Zhan Lao sebelumnya. Seteguk udara putih perlahan dimuntahkan dari mulut Xiao Yan. Udara putih masih agak panas. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Dan matanya menjadi lebih istimewa saat ini. Seperti genangan air, tak berdasar. Tampaknya obat mujarab kelas kaisar tidak bisa lagi memuaskanku. Meskipun efeknya bagus, itu jauh lebih buruk dari yang diharapkan. Xiao Yan merasakan kekuatannya saat ini dan bergumam. Pil obat kekaisaran pada awalnya hanya berguna untuk beberapa kaisar petarung bintang 1. Dan itu bisa menstabilkan semangat juang yang sedikit terburu nafsu. Yang tidak buruk Xiao Yan berdiri. Dan tekanan asli menghilang tanpa jejak sekarang hilang. Setelah berkeliling sebentar, dia langsung mengarahkan pandangannya ke seberkas cahaya di tengah menara. Xiao Yan tidak sabar menunggu. Sosok Zhan Lao di kejauhan seperti kilat. Dan dia datang ke sisi Xiao Yan dengan beberapa langkah ke samping. Nak,
Pergilah jika kamu mau. Sekarang kekuatanmu akan pergi ke lantai 2. Mata Xiaoyan langsung berbinar. Lapisan kedua adalah level skill. Apakah ada skill di level ini yang melampaui Feng Jue? Xiaoyan memiliki hati yang sangat baik. Dia menoleh sedikit, lalu berjalan menuju berkas cahaya. Saat dia mendekati berkas cahaya, Xiaoyan merasakan energi yang kuat. Tapi sepertinya tidak banyak berpengaruh pada kekuatan Xiaoyan saat ini. Jadi Xiaoyan berjalan cepat. Sinar cahaya yang dipenuhi dengan energi besar menghubungkan dua lantai bawah. Xiaoyan melirik ke arah sinar cahaya, dan melangkah langsung ke dalamnya. Berdengung, mengikuti langkah Xiaoyan, penghalang sinar energi tiba-tiba bergetar hebat, dan suara dengungan aneh keluar lagi. Dan kemudian, kekuatan meremas yang kuat datang dari segala arah, mencoba memblokir serangan Xiaoyan. Menghadapi tekanan sinar energi, mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan segera dia mengeluarkan dengusan dingin. Tubuhnya yang sedikit ke belakang diluruskan lagi. Dan kemudian dengan langkah lambat tapi mantap seperti gunung, dia perlahan masuk ke dalam berkas cahaya. Tertawa, saat Xiaoyan melangkah selangkah demi selangkah, sinar energi juga beriak lapis demi lapis seperti gelombang air. Belakangan, riak menjadi semakin intens, dan sosok Xiaoyan berada di bawah riak ini, perlahan menghilang. Sungguh pria kecil yang baik. Melihat sosok keras kepala Xiaoyan, Old Zan yang berada di belakang Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dengan sedikit penghargaan di matanya. Saya harap Anda benar-benar dapat mewarisi Zichen Void Spirit Tower ini, maka misi saya akan dianggap selesai. Old Zan bergumam sendirian, dan setelah selesai berbicara, sosoknya menghilang di lapisan pemurnian Qi. Mata Xiaoyan berbinar, sosoknya tiba-tiba muncul dari berkas cahaya. Dan pemandangan luar biasa segera memenuhi mata Xiaoyan. Oh, di ruang ini, bola cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Xiaoyan Hao dengan santai meraih segenggam, dan tiba-tiba gulungan latihan muncul di tangannya. Peringkat surgawi, seni hantu, beberapa karakter besar muncul. Mata Xiaoyan menyala, melihat kluster cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekelilingnya. Dia tiba-tiba mengerti bahwa ini bukanlah beberapa kluster cahaya energi, tetapi semuanya adalah latihan nyata, dan ada volume latihan tingkat surga yang ada. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak terkejut? Murid hitam pekat Xiaoyan tiba-tiba menyusut seukuran mata jarum. Apa artinya memiliki begitu banyak keterampilan surgawi? Bahkan di antara klan Xiao, mungkin hanya ada segelintir keterampilan surgawi. Ketika Xiaoyan terkejut, sesosok muncul di sampingnya. Zan Lao muncul di sebelahnya, menatap Xiaoyan yang terkejut dan berkata, teknik kultivasi seperti Tianji terlalu rendah untukmu. Xiaoyan tertegun. Dari mulut Zan Lao, sepertinya semua hal yang menurutnya tidak terbayangkan adalah sampah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya, melirik ke arah yang ditunjuk Zan Lao, dan berjalan pergi. Melihat sekeliling dengan hati-hati, ada 4 sinar energi di sekitar, dan ada volume latihan di masing-masing sinar cahaya. Xiaoyan melihat sekeliling, dan latihan dengan warna biru muda mungkin adalah latihan yang sangat penting. Di sana juga seberkas cahaya yang dipenuhi dengan atmosfer yang dikaitkan dengan api. Seberkas cahaya merah jelas beberapa kali lebih besar dari sinar biru muda di sekitarnya. Seberkas cahaya ini persis seperti yang ditunjukkan Zan Lao kepada Xiaoyan. Beberapa sinar cahaya hampir mendukung seluruh level skill, dan cahaya yang terungkap dari sinar menyinari seluruh level skill menjadi ruang biru. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya ketika dia melihat pemandangan yang aneh. Ini dia pertama kali saya melihat pemandangan seperti itu. Xiaoyan berjalan perlahan. Bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya perlahan terbang di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan berjalan di depan sinar merah, merentangkan telapak tangannya langsung ke dalam, dan mengulurkan tangannya untuk meraih bola cahaya di dalam sinar merah. Lampu. Saat Xiaoyan merentangkan tangannya ke dalam berkas cahaya, seluruh lapisan kultivasi sedikit bergetar. Tiba-tiba, sedikit keringat dingin keluar di dahi Xiaoyan. Dia selalu merasa ada kekuatan yang kuat menekannya di ruang ini. Xiaoyan merentangkan telapak tangannya ke dalam berkas cahaya. Dan saat jari-jarinya menyentuh bola cahaya itu, Xiaoyan hendak membuka tangannya untuk meraihnya. Tiba-tiba, bola cahaya itu berubah menjadi gumpalan energi dan menembus ke dalam tubuh Xiaoyan melalui jari-jari Xiaoyan memasuki pikiran Xiaoyan. Zan Lao yang berdiri di belakang Xiaoyan segera memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Aku tidak menyangka anak ini akan dikenali oleh Baji Tianjue. Pada saat ini, informasi yang kuat mengalir ke otak Xiaoyan.
Dan masuknya informasi ini membuat kepala Xiao Yan sedikit berkedut. Xiao Yan segera duduk bersila, menenangkan diri, dan buru-buru memilah informasi yang tiba-tiba membanjiri. Kata-kata besar, Baji Tianjue, dengan cepat tercetak di benak Xiao Yan. Dan informasi yang rumit secara bertahap disortir satu persatu oleh karakter Xiao Yan. Fenjue, sebenarnya ada Fenjue di sini. Pikiran Xiao Yan berdengung. Mengapa masih ada Fenjue di sini? Saat ini, Xiao Yan tidak hanya kaget dan terkejut, tetapi lebih bingung. Dia baru berada di benua ini selama beberapa hari. Jadi mengapa dia menemukan semua hal yang berhubungan dengannya? Pertama, makhluk misterius tak dikenal menyerangnya tanpa alasan. Kemudian dia diselamatkan oleh seorang penjaga yang mengaku telah merobek kota. Kemudian dibawa pergi oleh Kaisar Ming. Dan kemudian dia diserang oleh suku Imo dalam perjalanan. Di klan Xiao, 9 naga guntur emas yang mendalam, yang mengumpulkan roh pada awalnya, mengikuti dengan tak terbayangkan. Dan kemudian pagoda roh Void Zichen yang misterius muncul memikirkan banyak kebetulan ini. Xiao Yan berpikir keras. Dia tidak tahu berapa banyak rahasia yang masih dia miliki. Memikirkan kembali adegan ketika dia pertama kali datang ke benua Doudi. Xiao Yan merasa bahwa dia telah diselimuti misteri besar. Sepertinya masih banyak hal yang menungguku. Imo Jiao, mari kita mulai denganmu. Kamu adalah mangsa pertamaku. Jejak niat membunuh melintas di mata Xiao Yan. Menurut spekulasinya, jika dia ingin mengetahui kebenaran masalah ini, dia mungkin harus mulai dengan Sekte Iblis. Xiao Yan kembali sadar dan dengan hati-hati mencerna informasi itu. 8 kutub surga. Yang pertama adalah penghakiman yang membara. Petik 2. Baji Tianjue ini sangat berbeda. Xiao Yan tidak mengetahui level skill ini. Tapi satu hal yang jelas, skill ini lebih tinggi dari level surgawi. Poin ini cukup membuat Xiao Yan kaget. Baji Tianjue, seperti namanya, teknik kungfu unik ini memiliki 8 jutu. Dan Fenjue yang dipraktikkan oleh Xiao Yan adalah salah satunya. Namun, hanya ada informasi tentang Fenjue di antara Baji Tianjue. Dan tidak ada informasi detailnya tentang 7 jutu lainnya kecuali nama mereka informasi. Ini membuat Xiao Yan sakit kepala. Fenjue, terbakar sampai ekstrim. Dingin sejak lahir. Yin dan yang berputar. Dengan hati-hati melihat Fenjue, Xiao Yan menemukan bahwa Fenjue di tubuhnya lebih lengkap dan sempurna. Ini adalah versi lengkap dari Fenjue. Xiao Yan tidak mengetahui level skill ini, tapi melihat versi lengkap dari Fenjue, dan menilai dari peringkatnya di awal, skill ini lebih tinggi dari peringkat surgawi. Poin ini cukup membuat Xiao Yan kaget. Xiao Yan segera mulai mencoba mengubah dokinya. Tendon yang awalnya ada di Fenjue tiba-tiba terbelah menjadi banyak tendon. Dan doki besar Xiao Yan perlahan-lahan beredar di dalam. Api aneh di tubuh Yan tiba-tiba bergetar. Dan nyala api kuning muda perlahan melayang di api aneh Xiao Yan lagi. Ini, sebenarnya memiliki efek menggabungkan api yang berbeda. Menjalankan Fenjue baru ini, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa doki di tubuhnya tidak diragukan lagi naik ke tingkat lain. Dan seluruh dantian ditempati oleh meridian untuk waktu yang singkat. Dan semua dantian padat dengan meridian. Dan energi pertarungan besar Xiao Yan semuanya disimpan dalam tendon ini. Membentuk bentuk besar yang terbuat dari tendon, yang terlihat sangat berbeda. Dan bentuk ini perlahan menutupi seluruh tubuh Xiao Yan, semua meridian. Apakah anak ini sudah mulai berlatih? Old Zan menyaksikan perubahan napas Xiao Yan dan tersenyum. Bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Lalu terus menonton perubahan Xiao Yan dalam diam. Tidak butuh banyak waktu untuk mengubah Xiao Yan kali ini. 4 jam kemudian, Xiao Yan, yang duduk bersila di bawah sinar cahaya, perlahan membuka matanya. Semacam kecepatan tidak cepat atau lambat mengalir perlahan. Setelah berlatih Fenjue lengkap ini, Xiao Yan menemukan bahwa meskipun ada beberapa meridian yang sangat penting yang bertepatan dengan Fenjue sebelumnya, ada juga banyak perbedaan. Melihat meridian yang menutupi tubuh, wajah halus Xiao Yan mengungkapkan kilau seperti batu giok, dan kulit di bawah kilau samar-samar mengungkapkan garis bentuk, yang tampak seperti jimat yang sangat misterius. Mengedipkan kelopak matanya, melihat lapisan keterampilan yang tampak lebih cerah sebelumnya, dia sedikit tersenyum pada Zan tua. Setelah Xiao Yan berlatih Fenjue lengkap, semua indera dan kekuatan jiwa di tubuhnya sangat meningkat. Dan banyak api kecil yang kacau muncul di sekitar api kacau yang awalnya sepi di tubuhnya. Apakah Anda berhasil mengolah Fenjue dari Fajue? Penatua Zan bertanya sambil tersenyum. Ya, Xiao Yan mengangguk, mengulurkan tangannya, di ruang di depannya, melakukan tendangan sedikit.
Douki seperti cincin tiba-tiba berubah menjadi naga api dan berputar di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan memandangi naga api itu dan sedikit tersenyum. Dengan meremas telapak tangan, naga api itu tiba-tiba roboh dan pergi. Zantua, tingkat keahlian apa Baji Tianjue ini? Mengapa keterampilan ini memiliki teknik pembakaran? Xiaoyan penuh keheranan dan keraguan. Apalagi metode budidaya seperti apa Baji Tianjue ini? Yang membuat Xiaoyan sangat bingung dan terkejut adalah bahwa sebenarnya ada Fenjue di antara Baji Jue, yang merupakan semacam teknik yang bisa teknik. Apakah bisa dikatakan bahwa Baji Tianjue juga sama? Anda bertanya kepada saya. Kepada siapa saya bertanya? Lagi pula, yang saya tahu adalah bahwa benda ini tampaknya dapat berkembang. Zantua tertawa. Bisakah berevolusi? Murid Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan tebakannya benar-benar bagus. Mendengar apa yang dikatakan Zan Lao, Xiaoyan segera berdiri. Jika teknik ini benar-benar dapat berkembang seperti Fenjue sebelumnya, menelan api yang berbeda, maka 8 ini apa yang dibutuhkan Ji Tianjue untuk berkembang? Bisakah Baji Tianjue ini berevolusi dengan melahap api langit? Tanya Xiaoyan. Old Zan menggelengkan kepalanya, dan segera berkata, skill ini tidak seperti Fenjue yang rusak seperti dulu. Itu bisa berevolusi dengan melahap Chaos Holy Flames yang tersebar. Ekstrim yang berbeda juga merupakan 8 yurisdiksi Lo, dan masing-masing metode milik atribut unik. Jadi jika kamu ingin mengembangkan 8 ekstrim, satu-satunya cara adalah melahap 3 benda. Old Zan sengaja memperlambat kata, Sanwu. Ketiga hal tersebut secara alami diketahui oleh semua orang di seluruh benua Doudi. Api langit, roh hantu, dan segel roh. Ketiga hal misterius ini secara alami lahir dari energi langit dan bumi. Sangat sulit ditemukan. Hampir mustahil ditemukan. Dan masing-masing memiliki spiritualitasnya sendiri. Bagaimana itu bisa diperoleh oleh orang biasa? Setiap kali Anda berevolusi, Anda harus mendapatkan dan melahap 3 hal, dan Anda tidak dapat melakukannya tanpa salah satunya. Sekarang Anda tahu betapa sulitnya mengembangkan keterampilan ini. Melihat Laozan, tubuh Xiaoyan menjadi sedikit kaku. Apakah dia mengandalkan 3 hal untuk berevolusi? Siapa yang berkembang dan siapa yang tidak yakin? Siapa orang yang menciptakan teknik ini? Di benua ini, latihan secara alami memiliki level yang lebih tinggi. Level surgawi yang Anda lihat tidak lebih dari langka di tempat terpencil seperti di zoo. Jika ditempatkan di seluruh benua, itu akan menjadi seperti sampah. Suci, level, tingkat domain, tingkat batas. Tingkat keterampilan ini adalah keterampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh para penguasa benua ini. Tetua Zan memuji. Tampaknya keterampilan tingkat ini juga sangat langka. Peringkat suci, peringkat domain, peringkat batas. Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya-tanya berapa peringkat Fenjue-nya saat ini. Dan bertanya, lalu, apakah Fenjue saya saat ini adalah peringkat suci? Xiaoyan berpikir bahwa Fenjue-nya saat ini lengkap dan sempurna. Seharusnya melampaui surga peringkat dan mencapai peringkat suci. Peringkat suci, apakah menurutmu tingkat peringkat suci? Jauh sekali. Fenjue-mu saat ini hanya sedikit lebih tinggi dari peringkat surga biasa. Itu masih jauh dari peringkat suci. Jawab Zantua dengan nada menghina. Apakah itu berarti setelah melahap 3 hal, Fenjue dapat berevolusi ke peringkat suci? Xiaoyan masih belum berdamai. Dengan peringkat ketiga yang begitu tinggi menekan peringkat surgawi. Dia tidak ingin menggunakan teknik sampah pada semua orang. Di sini ini semua tentang petualangan kontinental Kaisar Dou. Jika kamu melahap ketiga hal itu, Fenjue secara alami akan berevolusi. Tetapi Fenjue tidak ada. Dia juga tidak mencapai peringkat suci. Tidak ada Fenjue. Xiaoyan bingung. Ya, tidak ada Fenjue. Tapi telah berevolusi menjadi Hanjue. Tetua Zan menjelaskan. Jadi begini. Benarkah setiap kali berevolusi, Jue level rendah akan berevolusi menjadi Jue level lebih tinggi? Seperti Fenjue berevolusi menjadi Cold Jue. Cold Jue berevolusi menjadi Power Jue, dan terus berevolusi dan menyerap seperti ini sampai Tianhua Jue. Xiaoyan agak memahami metode evolusi Baji Tianjue. Bocah itu pintar. Zantua memuji tanpa ekspresi. Lalu yang mana yang harus berevolusi menjadi pangkat suci? Xiaoyan masih peduli dengan level skillnya. Keputusan kekuatan ketiga adalah tingkat suci. Keputusan sihir keenam adalah tingkat domain. Dan keputusan terakhir adalah keputusan surgawi. Hehe. Itu adalah tingkat batas legendaris. Lalu kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak tahu tingkat latihan ini. Mendengar penjelasan Zan Lao, Xiaoyan bergumam. Omong kosong.
Jika kamu tidak bisa melahap 3 hal, teknik ini tidak bisa berkembang. Maka tidak apa-apa. Siapa yang tahu berapa banyak 3 hal yang bisa kamu telan? Tentu saja aku tidak tahu. Bodoh. Xiao Yan terdiam. Apa yang dikatakan Old Zan benar. Jika Anda tidak dapat melahap 3 hal, dan Anda harus melahap hal yang sama setiap kali Anda berevolusi, maka teknik ini benar-benar bukan apa-apa. Xiao Yan diam. Baji Tianjue, jika itu benar-benar bisa berkembang menjadi teknik kultivasi tingkat dunia, itu akan terlalu menggoda untuk Xiao Yan. Tentu saja, dia hanya tahu bahwa latihan tingkat batas adalah latihan tingkat tertinggi yang pernah dia dengar. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa di benua Doudi yang besar ini, siapapun yang memiliki latihan tingkat batas hampir memiliki kemampuan untuk menjadi satu pembangkit tenaga puncak. Tingkat batas. Haha, saya belum pernah melihat keterampilan seperti itu. Tetapi potensi Baji Tianjue ini tidak diragukan lagi. Saya hanya ingin mengembangkannya ke tingkat batas. Harapannya sangat kecil. Menonton Xiao Yan tetap diam. Zan Tua mengelus janggutnya dan tiba-tiba berkata, "Ya, untuk berevolusi ke tingkat batas, total 21 api langit, roh hantu, dan segel spiritual harus dimakan. Bahkan jika ada begitu banyak hal di benua Doudi, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan dan menelan semuanya." Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas. Hehe, sebenarnya, bukan tidak mungkin melahap 3 hal yang telah berevolusi cukup untuk mencapai level batas di ronde ke-8. Apakah ini mungkin tergantung padamu? Aku bisa membantumu. Tapi itu terutama bergantung pada dirimu sendiri. Xiao Yan menghela nafas. Kata Zan Lao lagi. Mengandalkanku. Xiao Yan mendengar bahwa itu masih mungkin. Dan mau tidak mau merasa senang. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin? Ya, bukankah leluhurmu memintamu untuk pergi ke pegunungan terdekat untuk berlatih dalam beberapa hari? Aku punya ide bagus. Benda itu seharusnya sangat membantumu. Dan mungkin itu juga dapat mempromosikanmu menjadi 2 pertempuran bintang. Kaisar, Zan Tua mengerutkan kening. Mengungkapkan sedikit keanehan. Doudi bintang 2, sial, ada apa? Di mana itu? Xiao Yan tertegun saat mendengar itu. Doudi bintang 2 terlalu menggoda untuk setiap Doudi bintang 1. Pemakaman iblis di pegunungan iblis surgawi di sekitar klan Xiao. Zan Lao mengucapkan kata demi kata. Pemakaman iblis. Ada hal yang begitu baik di pemakaman iblis. Jadi itu diambil oleh seseorang. Xiao Yan sedikit bingung. Lagi pula, sesuatu yang dapat secara langsung mempromosikan Doudi bintang 1 menjadi bintang 2 Doudi pasti akan menarik orang. Banyak orang telah merampok mereka. Dan mereka bahkan telah dirampok oleh orang lain. Bagaimana giliran saya? Haha. Orang biasa bisa mengetahui tempat iblis. Tapi di menara ini, banyak tempat yang tidak diketahui terungkap di sini satu persatu. Jika kamu tidak percaya padaku, kembali ke lapisan pemurnian dan lihat menaranya. Ding. Saya yakin Anda tidak akan mengatakan itu. Xiao Yan sepertinya tidak mempercayai apa yang dia katakan. Tapi dia tetap berjalan menuju lantai pertama. Sesosok melintas di berkas cahaya di lantai pertama. Dan itu adalah Xiao Yan yang turun dari lantai 2 setelah mendengar kata-kata Zan Lao. Tatapan Xiao Yan dengan hati-hati memindai setiap sudut lantai pertama. Setelah beberapa saat, tatapannya berhenti di puncak menara di atas kepalanya. Di sisi itu, ada banyak garis, dan garis-garis ini cukup kabur. Setelah beberapa pengamatan yang cermat, ditemukan bahwa garis-garis yang tidak jelas ini tampaknya dibangun menjadi 2 simbol yang sangat kompleks dan kuno.